Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang komputer fraud atau kejahatan dalam komputer. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bakti Hari Purwanto, yang kedua saya sendiri Lestari Wijayanti, yang ketiga ada Merzanika Vima Roaita. Kami akan membahas tentang yang pertama pengertian kecurangan atau fraud, yang kedua ancaman sistem informasi akuntansi, yang ketiga ada penipuan komputer, yang keempat penipuan dan penyalahgunaan, dan yang kelima ada audit sistem informasi. Yang pertama pengertian fraud atau kecurangan. Fraud adalah kecurangan sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Penipuan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama penyalahgunaan aset, yang kedua korupsi, dan yang ketiga penipuan keuangan pernyataan. Yang kedua, ancaman terhadap sistem informasi. Ancaman yaitu aksi yang mengganggu stabilitas sistem informasi akuntansi yang berasal dari dalam sistem itu sendiri maupun dari luar sistem. Ancaman terhadap sistem informasi akuntansi meliputi 1. Kehancuran karena bencana alam dan politik, yang merupakan suatu ancaman bagi sistem informasi akuntansi karena dapat menghancurkan informasi dan menyebabkan kegagalan perusahaan, seperti kebakaran, panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Yang kedua, kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Contohnya seperti kegagalan hardware, kesalahan atau kerusakan pada software, kegagalan sistem informasi. Kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware, kesalahan atau kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi. Yang ketiga, tindakan tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kesalahan atau penghapusan karena ketidaktahuan, hilangnya atau salah letaknya data. Yang keempat, ada tindakan yang disengaja. Contohnya ada sabotase, penipuan melalui komputer, penyalahgunaan aset, pencurian yang merupakan tindakan disengaja dan membahayakan suatu sistem. Materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada alasan melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Yang pertama, menipu investor atau kreditor. Untuk yang kedua, meningkatkan harga saham perusahaan. Ketiga, memenuhi kebutuhan arus kas. Keempat, menyembunyikan kerugian perusahaan atau masalah lain. Penipuan komputer atau komputer fraud sebagai tindakan ilegal, adapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan, atau pelaksanaannya. Secara khusus, penipuan komputer mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan, dan perusakan software atau data secara tidak sah pada perangkat lunak keras atau data. Kedua, pencurian uang dengan mengubah catatan komputer atau pencurian waktu komputer. Yang ketiga, pencurian atau perusakan hardware komputer. Yang keempat, penggunaan atau konspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer dalam melakukan tindak pidana. Yang kelima, keinginan secara ilegal mendapatkan informasi atau properti berwujud melalui penggunaan komputer. Terdapat 3 karakteristik yang sering dihubungkan dengan kebanyakan penipuan, yaitu yang pertama, pencurian sesuatu yang berharga, seperti uang tunai, persediaan, peralatan, atau data. Yang kedua, konversi aset yang dicuri ke dalam uang tunai. Yang ketiga, penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian.
Selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya fraud. Yang pertama tekanan atau pressure, yang kedua kesempatan atau opportunity, yang ketiga alasan rationalization. Penipuan dan penyalahgunaan aset adalah salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset pemerintah untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset tersebut untuk kepentingan pribadi yang biasanya dilakukan oleh karyawan yang bekerja dalam instansi tersebut. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Menurut Association of Certified Fraud Examination, fraud dibagi dalam 3 jenis, yaitu 1. Fraud kecurangan laporan keuangan, yaitu merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan, juga merekayasa penyajian laporan keuangan. 2. Fraud kesalahan aset. Fraud penyalahgunaan aset meliputi penggelapan, pencurian harta perusahaan yang biasa kita sebut dengan aset tetap oleh pihak internal dan atau eksternal perusahaan. 3. Korupsi. Beberapa jenis korupsi diantaranya yaitu penyuapan, gratifikasi, atau penerimaan tidak sah dengan contoh hadiah terkait jabatan dan wewenang. Tindakan untuk mengurangi penipuan. 1. Membangun lingkungan yang mendukung integritas proses pelaporan keuangan. 2. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan. 3. Menilai risiko kecurangan dalam perusahaan. Dan 4. Merancang dan melaksanakan pengendalian internal untuk memberikan jaminan telah diupayakan pencegahan terhadap tindak kecurangan. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi menurut Ron Weber adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Semua aktiva dilindungi dengan baik atau tidak disalahgunakan serta terjaminnya integritas data, keandalan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem berbasis komputer. Tujuan dari audit SIM menurut Frank Weber: 1. Mengamankan aset. 2. Menjaga integritas data. 3. Menjaga efektivitas sistem. Dan yang keempat, mencapai efisiensi sumber daya. Langkah-langkah menghindari fraud. 1. Menggunakan software yang akuntabel. Hal ini diperlukan untuk mengetahui atau melacak jika ada karyawan yang hendak melakukan manipulasi. 2. Memperketat pelaksanaan SOP. Untuk mencegah terjadinya fraud, SOP pada perusahaan harus lebih diperketat dengan cara mewajibkan karyawan untuk disiplin dalam menjalankan tugas. Dengan begitu, tindakan fraud dapat lebih mudah terdeteksi. 3. Menciptakan kultur perusahaan yang baik. Dengan membangun kultur perusahaan yang baik, dapat menjadikan karyawan memiliki rasa solidaritas yang tinggi, sehingga tidak terjadi degradasi moral yang berujung pada kriminal dalam bentuk fraud. Kesimpulan bahwa dengan adanya pengendalian internal yang kuat, maka akan lebih aman terhindar dari segala bentuk kecurangan yang dilakukan di dalam perusahaan. Kecurangan memang tidak dapat dihindarkan, namun dengan adanya pengendalian, kecurangan akan lebih sedikit terjadi. Dan ada beberapa sebab terjadinya kecurangan itu, sebab utama dan sebab-sebab sekunder. Oleh karena itu, diharapkan dengan pengetahuan dan ilmu, maka seseorang diharapkan tidak melakukan kecurangan yang akan merugikan pihak lain. Ada pula pencegahan dari kecurangan, yaitu membuat
membuat penipuan lebih jarang terjadi, meningkatkan kesulitan untuk melakukan penipuan, memperbaiki metode deteksi, mengurangi kerugian akibat penjualan, menuntut dan memenjarakan pelaku penipuan. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.